hartanya sukses, ada tahta, jabatannya, posisinya sukses. Yang ketiga biasanya terus pengen bojo meneh. Nah itu. Ya mesake lah sing bujang-bujang birang-birang ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsun rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Faqala ta'ala idzan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT. Pada sore ini habis maghrib kita diberikan kesempatan untuk hadir menuju Allah SWT, rumah Allah, sekaligus kita melakukan yang namanya ta'lim. Yang namanya ta'lim ini bukan perkara mudah. Makanya Rasulullah SAW memberikan yang namanya bonus-bonus begitu besarnya bagi orang-orang yang senantiasa hadir dalam taklim gitu ya. Yang pertama diberikan yang namanya ketenangan batin. Yang kedua dirahmati oleh Allah SWT. Yang ketiga mendapatkan ampunan-ampunan Allah SWT. Dan yang keempat disebutkan, dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, oleh karena itu jamaah yang bukan Allah SWT, kita bersyukur ya. Karena saking betapa tingginya yang namanya taklim, sehingga Rasulullah memberikan gambaran seperti itu. Man salaka tariqan ya, yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mempermudah jalannya untuk menuju ilmu ya, maka dia akan dipermudah jalannya untuk menuju surga gitu. Artinya sebagus apapun ibadah kita, kalau tidak pernah menimba ilmu, terus bagaimana ibadah kita gitu. Maka talabul ilmi, utlubul ilmi, menuntut ilmu, membaca, belajar, menganalisa, kuliah, dan seterusnya, nggak pernah berhenti harusnya. Karena memang begitulah. Bahkan termasuk urusan dunia ini, mau urusan bagaimana nanam cabai, urusan bagaimana nanam jagung, nanam padi, itu mesti harus ada ilmunya, Pak. Ya. Pak Khalid ya, ada ilmunya ya. Kalau nggak ada ilmunya nggak jadi itu. Orang lain bisa dapat 8-10 ton, nah kita cuma dapat 4 ton. Kenapa? Nggak punya ilmunya. Ya. Mau pengen bahagia, sukses dunia ya pakai ilmu. Pengen akhirat juga pakai ilmu. Dunia akhirat pakai ilmu. Gitu ya. Hari ini jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur alhamdulillah kita sudah memasuki pada bulan Rajab. Rajab ini adalah di antara syahrullah, di antara bulan-bulan Allah SWT. Ada 4 bulan yang disebutkan oleh Al-Quran arba'atul hurum, bulan yang dimuliakan. Haram itu bukan berarti maksudnya haram, itu bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati, bulan yang senantiasa diagungkan. Itu 4 bulan. Nggak masuk di situ ya Ramadan ya. Kalau Ramadan itu beda, ada kekhususan untuk Ramadan. Tapi bulan haram itu ada bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram gitu.
Maka pada bulan-bulan ini amalan-amalan kita senantiasa ditingkatkan. Dan pahalanya pun juga lebih tinggi nilainya. Makanya kita sebagai orang-orang beriman mesti untuk mengingat yang namanya surat Al-Asr. Yang Imam Syafi'i menyatakan bahwa surat Al-Asr meskipun hanya pendek 3 ayat, itu kata Imam Syafi'i itu sesungguhnya sudah mencukupi untuk pedoman hidup bagi kita manusia ini. Kenapa? Karena manusia ini dengan yang namanya mengilmui Islam, mengimani Islam, ya, kemudian mengamalkan Islam, kemudian mendakwahkan Islam, dan bersabar dalam Islam. Ini 4 poin ini, atau 5 poin ini. Ini maka ketika kita ngaji di kampung dulu, itu selesai ngaji, itu senantiasa dibaca yang namanya surat Al-Asr. Apa? Mengingatkan kita, jangan sampai kita terlena dengan waktu. Tahu-tahu sudah tua nih. Pak Samsudin sudah biro. 67 udah 67, udah lebih dari Rasulullah gitu ya. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, penting buat kita untuk senantiasa menjaga waktu. Dan suksesnya seseorang ketika mampu untuk manajemen waktu. Apapun, apakah dia pejabat, apakah dia itu pekerja, karyawan, petani, pedagang, adalah urusan waktu. Ketika dia mampu mengelola waktu dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Ini kadang-kadang kan kita ini punya kesibukan yang banyak. Tapi ada orang yang bisa nambah hafalan. Pak Samsudin hafalannya sudah nambah itu surat Toha. Gimana Pak Ul? Belum kan? Belum nambah kan? Nah iya. Ini awal tahun 2025 ini adalah mesti harus punya yang namanya resolusi. Apa yang harus kita kerjakan? Jangan banyak-banyak lah. Kira-kira 3 aja lah. Misalnya, ya, senantiasa untuk bagaimana mengikuti pengajian. Yang kedua, kita punya azam misalnya, hafal surat Al-Kahfi atau hafal surat Ar-Rahman. Ya masing-masing punya kekhasan masing-masing. Sehingga nanti kok dia bisa hafal, kita enggak. Oh, ternyata urusannya waktunya kita kedodoran. Para imam-imam itu juga sama waktunya, Pak, sibuk juga, mencari rezeki juga. Apanya kalau Ustadz itu enggak sibuk apa ya? Pak Khalid, enggak sibuk ya kan ya? Enggak berarti. Ya sibuk juga gitu ya. Ya duwe anak juga, malah okeh malah gitu. Saya lebih banyak Pak anaknya dari Pak Khalid itu. Bukan lagi dikit, 6 saya itu gitu ya. Artinya sing njaluk ki 6 orang gitu loh. Kalau jenengan kan cuman kurtelu gitu ya, separuh saya gitu ya. Sama aja. Tapi kenapa orang itu bisa sukses ke arah sana? Bisa tambahan hafalan Quran, bisa tambahannya peningkatan untuk urusan bisnis, urusan kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan itu juga penting, Pak. Jangan hanya kita jadi sukses secara materi. Kalau dalam istilah saya itu harta tahta kata cinta. Jangan harta tahta wanita. Ini biasanya itu gitu ya, laki-laki itu, Pak. Secara normalnya kalau sudah hartanya sukses, ada tahta, jabatannya, posisinya sukses, yang ketiga biasanya terus pengen bojo meneh. Nah itu. Ya mesake lah sing bujang-bujang birang-birang ini kan. Pak Samsudin ya bujang juga ini ya. Mau nambah enggak barani gitu ya. Kan mikir. Rawani kan. Jangan kalau orang Indonesia harta tahta wanita, karena memang ini sangat erat gitu. Bahkan para sultan-sultan itu istrinya itu kan bukan satu ya, banyak gitu ya. Mestinya kalau orang Amerika itu di samping dia punya harta, dia punya posisi dan punya yang namanya tabungan. Kalau orang Cina siok lo ho, ini orang Cina mana nih Pak? Sama itu Pak? Hah? Palembang.
Oh nggak ada ya Cina ini. Ini maksud saya yang saya baca itu Cina itu punya filosofis Xia Lo Ho dia. Dia punya harta, dia juga punya tahta dan umur panjang. Makanya mereka itu rata-rata rajin olahraga. Nah, kita ini yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi untuk supaya bangun pagi mestinya kita rajin olahraga, tapi rata-rata kita enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya ingin sampaikan sedikit kaitan bagaimana situasi kondisi hari ini yang sama-sama kita merasakan ya. Sama-sama kita merasakan, mungkin jarang disampaikan oleh Pak Ustadz itu ya. Situasi kondisi ini kan juga mempengaruhi apa yang menjadi keimanan, apa yang menjadi ketakwaan kita. Situasi saat ini apa? Itu kalau bahasa saya itu adalah volatility. Bahasa di mana perkembangan zaman yang begitu cepat yang tidak bisa terkendali. Yang tidak bisa kita kendalikan. Mungkin hari ini Samsung yang paling bagus berapa Mas? Hah? Yang 7 ya? Saya juga kaget itu. Ada ponakan saya udah mulai punya duit sih. Masya Allah. HP-nya 25 juta. Kayak nggak apa mungkin. Hah? Ada 20 juta, 20 juta. Masya Allah. Ini perkembangan begitu cepat. Jadi kalau bapak-bapak ini ada yang masih punya yang namanya Nokia, itu berarti orang kolonial ini. Ada nggak yang punya kolonial? Yang punya Nokia ini? Masih ada Pak? Ada dah. Nah itu orang kolonial. Nah ini banyak ini orang kolonial ini. Sementara zamannya ini zaman Gen Z. Milenial udah lewat. Gen Z. Dakwah di zaman sekarang ini susah Pak. Anak-anak muda itu nggak nyambung. Pernah ada ustadz kita kan ada punya anak SMA. Nak, tolong kawan-kawan kamu kumpulkan ke rumah, nanti kami jamu sama abinya sama bapaknya dijamu di rumah. Kemudian setelah makan enak lah buat ya, terus diceramai cuman 20 menit. Besoknya lagi gimana tanggapannya? Nggak tertarik ayah? Ya Allah. Coba lagi, kedua lagi yang lain lagi sama, nggak tertarik. Kenapa? Karena milenial Gen Z itu beda caranya pendekatannya. Apalagi kalau HP-nya HP kayak udah ini nggak sambung ya. Jadi perkembangan dunia itu nggak terkendali lagi sekarang ini. Jadi kalau orang-orang yang di pasar sekarang ini kok masih nunggu dagangannya di pasar nongkrong gitu, ketinggalan Pak. Ada yang kalau di Jogja itu ada yang namanya pecak lele ya. Itu mau masuk aja susahnya luar biasa. Tapi kok larisnya nggak karuan. Jadi kalau ada orang yang berprinsip bahwa dagang makanan itu mesti yang pertama posisi atau tempat itu ketinggalan Pak sekarang ini. Demikian juga yang namanya tempat usaha juga sekarang ini enggak. Anak saya dan kawan-kawannya satu grup itu tiap bulan mungkin puluhan miliar omsetnya itu hanya dikerjakan oleh 100-an orang, tapi nggak kelihatan, nggak punya plan, nggak punya papan nama, hanya nyempil gitu aja. Ternyata apa? Itu luar biasa, omsetnya puluhan miliar Pak. Apa jualannya? Online Pak. Istri kita sekarang ini udah banyak betul nggak belanja ke pasar itu. Jadi kalau orang pasar sekarang yang kok agak susah-susah dikit, tolong dipahami juga karena perkembangannya berubah Pak. Perkembangannya begitu cepat. Dan ini nggak terkendali. Yang namanya Nokia itu dulu rajanya HP. Sampai tahun 2006. Begitu sampai akhirnya bangkrut. Direksinya, manajemen itu bingung. Apa ini yang menjadikan bangkrut itu? Semuanya udah luar biasa, settle, hilang. Itu yang pertama. Yang kedua,
situasi kondisi hari ini ya, itu udah penuh dengan ketidakpastian. Kalau bahasa kerennya uncertainty. Ketidakpastian. Hukum bisa berubah dalam waktu yang singkat. Orang yang dulu nggak pernah dianggap apa-apa, bukan dianggap apa-apa, hari ini menjadi sesuatu yang lain. Ketidakpastian. Ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian sosial, politik, semuanya ketidakpastian. Kan nggak pernah nyangka yang namanya calon-calon tunggal itu tumbang, itu kan nggak pernah nyangka toh. Bukan satu aja, bukan hanya Pak Wadi, Pak. Lampung Tengah juga sama. Pernah juga yang namanya di Sulawesi Selatan, Makassar itu. Nggak nyana-nyana, nggak disangka. Tapi ternyata itu. Yang ketiga, complexity. Situasi ini itu kompleks, luar biasa. Maka kelas menengah ini saat ini sudah mulai turun. Untuk belanja sudah mikir. Nggak ada lagi orang-orang mau berinvestasi. Makanya ekonomi juga nggak naik-naik nih. Tambah lagi 2025 ini, Bapak, jamaah, 2025 ini negara kita ini harus mencicil utang dan bunganya bukan sedikit, 1.000 triliun. Nah, sampai ini anggaran negara kita ini 3.600 triliun, Pak. Anggaran kita 1.000 triliun untuk bayar utang. Kalau udah untuk bayar utang itu berarti uang itu nggak beredar di Indonesia. Untuk udah bayar IMF dan macam-macam itu ya. Bukan IMF, bukan istri mertua family, bukan ya. Rezeki juga bisa dari istri, dari mertua, dari family IMF itu. Bukan itu, bukan. IMF sebenarnya. Terakhir kemarin, akhir Desember, itu saya baca, Masya Allah. Defisit kita itu, negeri kita itu, 400 triliun, Pak. Ini kan ngomong nih ini kan apa ya, nyambung itu. Tapi mesti harus nyambung kita. Main ojo nemen-nemen lah gitu. Nggak update gitu pengetahuan kita. Makanya kalau munculnya yang namanya judi online sampai lebih dari 2,5 juta orang terlibat dalam judi online, dan itu orang-orang berpendidikan. Tidak sedikit yang ASN. ASN, Pak, mungkin sudah habis ya, gajinya sudah habis, akhirnya cari jalan singkat. Tidak ada yang namanya mudah, dunia itu nggak ada. Sudah disampaikan oleh Allah SWT, Gusti Allah sudah ngomong, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami jadikan manusia dalam keadaan susah payah. Memang harus susah payah. Wong untuk mlebu neraka aja susah kok. Kalau saya gambarkan dulu zaman-zaman tahun 70-80, belum banyak rumah-rumah gedung. Orang itu kalau mau maling itu harus pakai gangsir, pakai linggis, kemudian gali tanah. Kan rumahnya belum pakai batu bata ya. Dari ke bawah. Jam berapa itu? Rata-rata orang sudah di atas jam 2, jam 3. Kita sudah tidur enak-enak, mereka itu. Itu kalau selamat. Kalau nggak selamat, gebuki ya, remuk juga. Kadang-kadang sampai meninggal. Kampung saya sana di PC, itu namanya ada Pak Komaru dulu. Bukan Komaru, Komari. Itu sampai digebuki habis, meninggal. Dan macam-macam. Saya baru selesai, Pak Khalid, kemarin tanam padi. Ternyata saya borongkan 2 hektar harus 3 hari karena 7 orang. Tambah lagi lahannya kena banjir. Yang mestinya harus selesai 2 hari, ternyata harus ditunda. Tak tambahi lagi 100. Dibagi 7 orang, itu dapatnya berapa? Cuman 200, Pak.
200 lebih dikit ya. Itu pagi sampai sore, 2 hari panas-panas. Begitu 1 hari yang kemarin, hari Kamis, itu dari pagi sampai sore hujan terus nggak berhenti. Ya mereka hujanan. Jadi kita ini masih syukur Bapak Ibu, masih bersyukur, masih enak. Yang di toko, yang di ini, memang sudah mulai agak-agak mulai harus belajar. Gitu. Makanya Bapak Ibu yang memang ada di toko ini, tolong sedikit banyak mulai diwariskan dengan anak-anak penerusnya. Kenapa? Nanti akan ketinggalan itu nanti. Rumah makan Padang yang dulu terhebat-hebat itu sekarang ini ketinggalan dengan anak-anak milenial yang luar biasa, anak-anak Gen Z yang luar biasa. Sekarang mie mana yang mengalahkan namanya gacoan? Nggak ada. Reganya 11.000. Rame. Blader. Ya Pak, nggak ada. Begitu cepatnya perubahan zaman ini. Saya nggak bisa bayangkan hari ini baru Samsung. Nggak tahu lagi untuk pada setahun 2 tahun yang akan datang seperti apa. Kalau kita nggak coba mengantisipasi dari dini, dari kita, maka kita nanti akan ketinggalan zaman. Termasuk dakwahnya. Dakwah kita ini nggak bisa nggak untuk kita mau harus masuk ke dunia sosial media, minimal YouTube lah. Saya karena anak-anak itu nggak ada di rumah, jadi nggak bisa di YouTube-in gitu ya. Saya mesti harus punya waktu khusus untuk supaya bisa di-upload kayak jenengan gitu ya. Ini anaknya banyak Mas, tapi nggak ada di rumah, sama aja gitu. Yang keempatnya adalah ya, ambigu. Apa ambigu itu? Ya bahasanya sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada kenyataan. Ya ambigu. Maka situasi kondisi seperti ini, walaupun kita ini kondisi seperti ini, itu masih belum ada apa-apanya. Maka saya kemana-mana ceramah itu bawa ini itu apa? Ini maksudnya simbol bahwa sedulur-sedulur kita di sana, kaum muslimin itu jauh lebih susah, jauh lebih parah kondisinya. Setahun terjadi pembantaian yang ada di Israel, di Palestina, di Gaza, 46.000 kaum muslimin. Berarti 46.000 itu berapa itu? Penduduk metro pusat ini Pak, habis ini semuanya. Makanya apa? Bulgur, bubur begitu macam-macam. Dari kita ini apa saja ada. Jadi kalau negeri kita ini kok sampai kita ini kelaparan, ini salah kita benar ini. Gus Plus pernah menyampaikan yang namanya tongkat jadi tanaman. Apalagi itu? Yang penyanyi ini? Hah? Kolam susu. Coba kolamnya susu coba. Lah kok kita sampai keleleran itu loh. Apa bahasa saya itu keleleran apa Mas bahasanya? Kok bisa telantar tuh bingung saya itu. Sekarang apa yang nggak hidup Mas? Nanam durian urip. Nanam pokat hidup. Padi apa meneh? Jagung apalagi singkong. Jadi kalau kita memang kok disusah di kota, mungkin bukan tipenya orang di kota, nggak siap bersaing, ya minggirlah Siti. Kalau siap di kota ya siap dengan segala perubahan-perubahannya. Kondisi sekarang ini, berapa banyak yang namanya jualan online, luar biasa. Nah inilah orang yang nggak siap untuk bersaing seperti ini di kota, maka munculnya dengan cara yang simple, yaitu apa? Itulah judi online. Saya pun juga nggak ngerti sampai seperti ini. Ya alhamdulillah, semua alhamdulillah. Sejak dari dulu yang namanya Roman 41 yang itunya ngertiin cuma 41 tok. Apalagi ceki nggak ngerti. Judi online nggak ngerti. Alhamdulillah dijaga oleh Allah SWT. Ini yang kena judi online itu anak-anak umur di bawah 15 tahun, Pak. Masih lunik-lunik. Lunik itu apa sih? Orang Lampung itu lunik piye-piye kan, kecil betul gitu. Coba. Dan bukan sedikit jumlahnya.
Ratusan ribu, Pak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini juga sebuah kewaspadaan buat kita. Firman Allah sudah menjelaskan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah kalian punya kekhawatiran terhadap generasi di belakang hari nanti, terhadap anak-anak kalian, keturunan kalian yang lemah. Ya. Dhi'afan khafu apa? Itu maksudnya, Pak, harus punya kewaspadaan terhadap anak-anak yang memiliki kelemahan. Hari ini coba, mana anak-anak yang memang punya semangat untuk bergerak, olahraga? Sedikit sekali. Olahraganya apa, Mas? Olahraganya apa, Pak? Hah? 2 jari ini olahraganya. Sekarang banyak olahraganya apa banyak 2 jarinya? Sekarang kita jujur ya, kenapa kita sampai hari ini nggak ada tambahan hafalan Quran? Karena lebih banyak 2 jari ini. Kita mesti juga harus belajar negara lain. Negeri Brasil, negerinya Ronaldo. Di sana di akhir tahun kemarin, kok kalau ada orang tanya, kok Ustaz tahu? Baca lah, gitu ya. Ternyata Brasil itu sudah mengundangkan senatnya atau DPR RI-nya kalau Indonesia itu mengundangkan yang namanya seluruh anak-anak itu dilarang untuk membawa smartphone atau handphone sekolah. Itu Brasil, negara yang pokoknya negara sepak bola itu. Kita kapan kita? Wallahu a'lam bishawab. Ada manfaatnya nih, Pak, banyak sekali. Belajar untuk agama banyak. Tapi belajar yang tidak bisa enggak, yang mesti harus berguru. Yang namanya Al-Quran itu harus belajar dengan guru. Sebentar lagi katanya mau ada apa yang namanya Eptanas, ujian nasional lagi dan seterusnya. Ini perubahan yang luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai kakek, kita mesti juga harus tanggap ke depannya itu seperti apa anak-anak kita itu. Kalau kita sih udah selesai sudah nggak mungkin lagi, tapi kita harus punya khawatir. Kira-kira masjid jihad nanti siapa? 5 tahun yang akan datang yang menghidup-hidupkan ini siapa? Apakah anak-anak kita nanti masih ada di sini? Ini generasi yang lama-lama kan sudah kelihatan nggak ada nih, ya sudah. Setahu saya ada Pak Haidar Sultan Pengulu sudah almarhum. Siapa lagi itu? Yang engku yang udah tua itu, ya Pak Aswad udah nggak ada. Pak siapa? Banyak. Pak siapa? Pak Farudin udah nggak ada lagi. Nah ini mesti harus kita punya kekhawatiran. Kalau kita tidak punya kekhawatiran, itulah yang terjadi pada generasi ketika Islam ditaklukkan oleh orang-orang Nasrani. Andalusia itu adalah sebuah tempat peradaban Islam dunia di Spanyol. Sekarang kita kenal Spanyol itu apa, Pak? Sepak bola. Ada di sana yang namanya Istana Alhambra. Ada di sana Masjid Cordova. Ada di sana Imam Qurtubi. Ada lagi Ibnu Rus, Ibnu Sina, itu dari sana semua, Pak. Sekarang nggak ada lagi bekas-bekasnya. Makanya sebenarnya kalau saya lihat ini kok ras Spanyol ini kok kelihatan kayak seperti orang-orang Arab, ya beda ya. Memang dulunya orang-orang Arab, Pak. Ke sana. Itu jadi pelajaran buat kita untuk kita jangan sampai terjadi seperti itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah menyampaikan, Islam itu tidak akan pernah lenyap di muka bumi. Tapi tidak ada jaminan untuk di negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Kalau kita semuanya sudah mulai lalai, sudah mulai tidak lagi peduli, tidak lagi mau ajak-ajak, mau menyampaikan tentang dakwah ilallah ini, nanti akan terjadi. Dan nggak pernah yang namanya terjadi persinggungan yang namanya ustadz dan ustadz itu nggak ada saling persaingan. Kenapa?
lapangannya luas sekali. Dari kalau ada orang-orang kok yang kerjanya itu menyalah-nyalahin ustadz, sudahlah. Kalau mau dakwah lagi yang betul-betul, itu di Papua tuh banyak sekali peluangnya. Orang yang belum Islam itu banyak. Di sana itu kawan-kawan kita yang dakwah di sana itu perempuan-perempuan. Makanya ketika bercerita, kami ustadz kalau ceramah itu ke Polda, berangkat itu jam 2, nanti pulang nggak boleh lebih dari jam 4. Kenapa? Nanti akan dicegat dan seterusnya. Ini perempuan Pak yang ceramah. Dari mana? Dari Ngawi, dari Bojonegoro. Di sana itu banyak Pak kaum muslimin juga. Cuman karena yang kelihatannya koteka, akhirnya nggak kelihatan. Kaum muslimin itu banyak Pak sebenarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu, ini sudah masuk bulan Rajab. Mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Doa kita pun sudah diajarkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa hasil ma qasidana. Ya Allah, berilah berkah kami, umur kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami dan apa yang menjadi maksud kami itu tercapai, terkabul gitu loh. Insya Allah kalau kita ini menyiapkan dari sekarang, sudah melatih diri, itu insya Allah akan capai. Yang namanya fisik ini Pak, ini tergantung latihannya. Kalau kita bulan Rajab ini sudah latihan tiap malam bangun, misalkan pakai 8 rakaat atau 20 rakaat, nggak usah pakai Imam Syafi'i, Imam Ahmad lah ya. Imam Ahmad itu kan sampai 300 rakaat ya. Kalau ini nggak kuat lah Mas ya. Siapa yang kuat 200 rakaat? Kayaknya kita bukan waliullah lah gitu ya. Jadi kalau masih ada yang ngeributin sana 8 rakaat, sana 20 rakaat, wes kuno. Loh imam yang luar biasa itu sampai 300 rakaat. Ini kalau misalkan sekemampuan kita, maksudnya karena ini sudah masuk bulan Rajab, mari kita sama-sama menyiapkan untuk latihan-latihan di malam hari bangun. Yang saya rasakan, begitu umur 50-an ke atas itu kayaknya agak mudah sekali bangun di malam hari itu. Bukan karena ada cocong nangis, bukan, tapi kayaknya kalau sudah dibiasakan itu automatically. Yang namanya fisik itu kan tergantung latihannya. Kalau latihannya biasa ngangkat katalah 30 kilo biasa tiap hari, lama-lama kuat gitu. Tergantung latihannya. Apalagi sekarang tidak perlu lagi jam beker. Ada nggak punya jam beker? Mas, ngerti jam beker nggak? Orang nggak ngerti. Ini berarti lahiran tahun 90 anakku. Kalau jenengan mesti ngerti lah ya. Jam beker itu ya. Nah, kalau untuk dulu itu yang namanya orang mau bangun jam 3 itu kan di setel. Luar biasa. Nah, itu jam beker. Tapi kalau yang anak-anak ini nggak ngerti Pak ini. Sampean juga belum ngerti itu kan? Nggak ngerti. Hah? Gitu. Mungkin kalau ada karena mungkin orang tuanya masih sisanya gitu loh. Jadi kalau kita ini sudah dibiasakan automatically. Atau membiasakan untuk 1 juz setiap hari. Kan kita nanti katanya mau khatam 3 kali. Nggak mungkin kita nanti ujuk-ujuk langsung bisa khatam tiap hari selama Ramadan. Kalau nggak dilatih dari Rajab ini. Rajab ini syahrullah. Sya'ban inilah syahrul Rasul. Ramadan syahrul mukmin, muslim. Rajab ini bulan Allah. Sya'ban ini bulan Rasul. Maka Rasul banyak puasa. Ramadan bulan umat Rasulullah. Makanya orang-orang beriman, orang-orang Islam itu diwajibkan berpuasa. Kita ini kewajiban kita hanya 2 Pak. Kalau diremes-remes lagi. 1, sholat 5 waktu. Terus apanya yang diperbaiki? Kualitasnya. Kalau ditambah bisa nggak? Pak Haji Lukman. Nggak bisa kan tambahan? Bahkan dikurangi bisa. Diringkas bisa. Kalau kita lagi pergi ke misalnya ke Kalianda atau ke Bakauni, boleh kita jamak qashar lagi. Udah jamak qashar lagi. Yang 4 jadi 2. Itu wajib itu. Sholat itu hanya itu wajibnya.
Apakah masih ada yang belum sholat? Banyak, Pak. Saya tadi pagi itu sebenarnya agak nangis ya. Saya ceramah sudah bertahun-tahun di situ. Ternyata begitu tanya subuhan, lewat semua 8 orang. Lewat semua. Coba. Yang ngaji tiap minggu itu lewat juga. Kira-kira kalau yang jamaah-jamaah kita yang di pasar itu, yang subuhan jam 3, jam 4 sudah sana, itu kira-kira sholatnya gimana? Kemungkinan besar lewat. Kemungkinan besar lewat. Kemudian lihat, bagaimana orang-orang yang ketika tandur itu, yang di sawah itu, 90% lewat. 90%. Waktu panen 90% juga lewat. Waktu puasa panen 90% orang puasa. Alasannya apa? Golek duit untuk lebaran. Nah, maksudnya ki piye gitu. Lebaran untuk orang yang puasa. Ini golek duit dalam rangka untuk lebaran. Meninggalkan puasa. Puasa ini wajib Ramadan itu. Makanya kita mesti rancang nih. Kalau dalam bahasa lainnya, kita mesti smart nih, harus cerdas kita. Sudah tahu kalau kita puasa itu bulannya itu ada berubah-berubah. Ini besok bulan Maret ya, awal Maret ya. Maka mesti dari sekarang kita rancang. Piye carane, gimana caranya supaya kita tuh Ramadan tuh nggak begitu kenceng-kenceng amat kerjanya. Nek wis duwe bekal. Ada kalau dalam istilah BMT itu Mas, tabungan Ramadan. Jangan tabungan Idul Fitri Mas. Tabungan Ramadan. Jadi kalau Ramadan sudah siap untuk ini semuanya. Ini kita nggak ada siap apa-apa. Makanya bingung ini gimana. Belum lagi, bentar lagi naik semua nih barang-barang ini kan. Nggak tahu. Dah, gimana pada naik nggak nih barang-barang? Naik semuanya nih. Pas petani lagi panen-panennya capek langsung 15.000, 20.000. Ini sekarang udah mulai habis di sawah lagi. Udah besok lagi husut. Nah inilah yang mestinya kita perlunya ilmu itu tadi, manajemen kehidupan. Supaya kita tidak tergelincir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sekali lagi mari kita sama-sama menyiapkan diri. Silahkan Ramadan ini kita resolusinya apa? Yang akan kita kerjakan yang semangatnya yang mantap itu. Terserah mau umrah, apakah mau itikaf di Masjid Istiqlal, ya terserah gitu ya. Apa masjid istiqaf di masjid Kubah Emas, kan kalau di sini kan masih diganggu cucung dan macam-macam. Ya kalau di sana kan nggak diganggu lagi kan. Itu maksudnya. Apalagi kalau udah di umroh, kemana nih? Lagi umroh, selesai. Atau kita resolusinya apa? Mau ngasih makan berbuka puasa untuk 200 orang misalnya. Itu disiapkan dari sekarang. Rencananya itu ada. Awal tahun ini. Awal tahun itu bukan mah rame-rame untuk trompet. Ini justru kita merencanakan. Direncanakan apa sih yang mau kita kerjakan 2025 ini. Termasuk bagaimana bacaan kita ini. Kalau perlu memang agak-agak sudah mulai kelihatan kendor Qur'annya, maka perlu datang lagi guru kita. Kalau guru kita nggak ada lagi, ya kita belajar dengan guru-guru yang lain. Nah, oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mari kita punya kesemangatan, bersemangat dalam memahami agama dan pada akhirnya mengamalkan di dalam kehidupan. Wa qul i'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturatuna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Saya kira demikian. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isya jam berapa ya? Udah belum ya? Hah? Masih ada. Sebenarnya kalaupun Isya itu kalau kajian itu nggak apa-apa, juga tambah dikit itu nggak apa-apa itu. Yang namanya afdol sholat bi awal waktiha illa sholatul lail. Nah, itu sebenarnya. Itu Pak. Jadi seutama sholat itu adalah di awal waktu, kecuali sholat yang di malam hari. Apa itu sholat? Sholat Isya. Boleh agak mundur dikit, tapi jamaah. Karena kita belum biasa, ya sudah tetaplah sesuai dengan waktu. Monggo silakan ada yang ditambahkan. Menambahkan boleh, Pak.
Cukup. Kalau nanya nih, Pak Ustadz gimana caranya untuk punya pasangan? Itu ngomongnya nggak di sini, jangan di sini. Karena itu nanti ada ruang tersendiri. Tapi kalau mau nambah lagi, Pak Ustadz gimana cara nambah? Ada ruang tersendiri. Semuanya itu ada risikonya masing-masing gitu. Kalau nggak punya istri ya risikonya ada. Kalau punya ya risikonya namanya kayak pangan tuh pasti tuh gitu ya. Gitu. Bahkan kenapa sampean kok nggak nambah-nambah lagi? Ya gimana kalau nambah saya nanti kehilangan gaji bujuku ya nggak usah gitu. Siap-siap untuk jomblo kan gitu. Ini tadi tanpa persiapan jam 6 kurang 10 menit ditelepon sama Ustadz Muhyiddin, saya itu masih cukur. Waduh, jam berapa ini? Kapan belajarnya? Sampai rumah, ganti baju langsung berangkat sampai sini adzan. Ya alhamdulillah, apa-apa yang bisa disampaikan, mari kita sama-sama. Tapi hal yang saya ajak utamanya bagaimana kalau Ramadan itu bulan Quran, maka kita siapkan Quran kita dengan sebaik mungkin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah itu. Maka kita fokus ke sana. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk bisa khatam Al-Qur'an, syukur-syukur bisa 2 kali lebih dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية جبت كالنار مضية